Lalu beliau mengatakan, wa in istata'ta an takuna khairan minka ams wa ghadan khairan minkal yaum faf'al. Dan kalau engkau bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding hari kemarin, dan apabila engkau bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok dibanding hari ini, maka lakukanlah. Lihat bagaimana seorang ayah bukan hanya mengingatkan untuk bertakwa, tapi juga memperbaiki kualitas ketakwaan keluarga, istri dan anak-anak. Jangan stagnan dalam kebaikan, jangan stagnan dalam kesolehan. Anda harus berkembang. Kalau dalam urusan dunia saja kita harus berkembang, lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Kalau untuk dalam masalah pendidikan kita tidak akan stagnan di SD, walaupun SD lebih mudah dan lebih menyenangkan daripada pelajaran-pelajaran SMP, dan kita nggak akan stagnan di TK, padahal kerjaan atau aktivitas TK lebih menyenangkan dalam tanda kutip dibanding sekolah-sekolah yang berikutnya. Tapi kita akan terus melanjutkan hidup kita, dan kita akan memperbaiki diri dan mengangkat kualitas kita. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan zikir kita? Dan bagaimana dengan amal ibadah kita? Dan bagaimana dengan kualitas ibadah dan amal soleh istri dan anak-anak kita? Sudahkah kita peduli terhadap kualitas akhirat mereka? Sudahkah kita peduli dengan kualitas amal ibadah mereka? Atau kita panik ketika urusan dunia mereka bermasalah, dan kita santai-santai saja ketika mereka melalaikan sholat, mereka tidak puasa Ramadan, mereka lupa hak Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka tunaikan. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang mereka. Kita akan ditanya tentang istri kita dan anak-anak kita. Maka salah satu peran dari ayah adalah bagaimana memotivasi dan mendampingi agar anggota keluarga berkembang dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu orang soleh mengatakan, hari ini upayakan agar Anda lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok upayakan agar Anda lebih baik daripada hari ini. Banyak rumah tangga karam karena stagnan, karena flat, karena plain, tidak ada dinamika menambah iman dalam keluarga tersebut. Akhirnya monoton, dan akhirnya jenuh, dan akhirnya mulai datang orang ketiga dan terjadi perselingkuhan, atau akhirnya rumah tangga itu karam. Ada banyak kejadian dalam masalah ini. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk melakukan perbaikan dalam diri kita, dalam diri istri dan anak-anak kita. Dan begitu juga, bukan hanya tentang ibadah, tapi perbaiki kualitas duniawi anak-anak kita. Ajarkan etos kerja, ajarkan work ethic kepada anak-anak kita, dan dia harus berkembang, dia harus belajar terus, dia harus jadi lifelong learner, dia harus terus menjadi pembelajar, dia harus tumbuh dan tumbuh. Mentalitas seperti ini harus dibangun di dalam keluarga, dan itu yang dipikirkan orang soleh 15 abad yang lalu dan sampai pada hari ini. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita tanamkan dalam diri anak-anak kita? Kalau anak-anak kita hari ini ditanya oleh seseorang, apa nilai-nilai, apa values yang diajarkan oleh ayahmu nak? Apa yang jawaban dia kira-kira? Atau bisakah dia menjawab dengan satu atau dua pertanyaan? Atau anak kita akan menjawab, ayahnya tidak pernah memberikan nilai apapun kecuali uang sakunya atau uang untuk membeli gadget dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu hadirin Allah muliakan, ketika mewasiatkan kepada anak agar anak terus tumbuh dan berkembang, beliau melanjutkan, wa iyyaka wa tama' fa innahu faqrun hadir. Lalu ayah yang soleh mengatakan, kamu jangan pernah tamak terhadap dunia, karena ketamakan adalah kefakiran yang nyata. Ketamakan adalah kemiskinan yang sejati. Jangan pernah tamak. Jangan pernah tamak. Setelah anak itu dimotivasi untuk tumbuh berkembang, untuk mendapatkan dunia dan akhirat, untuk sukses di dunia dan di akhirat, dan harus ada improvement, harus ada perkembangan lebih baik dan terus lebih baik dan terus lebih baik. Lalu masuk ke nasihat dan nilai berikutnya, Anda boleh menjadi lebih baik, bahkan Anda harus lebih baik lagi dalam urusan dunia Anda dan urusan akhirat Anda. Tapi ingat, jangan pernah tamak, karena begitu Anda tamak, Anda akan menjadi orang fakir dalam kehidupan Anda. Sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda. Nabi SAW menjelaskan tentang sifat tamak. Kata Nabi SAW dalam hadis, faka'annahu ya'kul wa la yashba' atau kama qala. Orang tamak itu seperti orang yang makan terus dan tidak pernah kenyang.